Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi koordinat kartesius untuk subtopik posisi titik terhadap titik tertentu dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah pertemuan kedua dari materi sistem koordinat kartesius di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Posisi titik terhadap titik tertentu. Diketahui titik A, B, C, dan D sebagai berikut. Oke, kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Setelah itu kita masukkan titik-titiknya. Titik A, B, C, dan D ya. Oke. Setelah itu ada sebuah cerita seperti ini. Rumah 4 orang sahabat yaitu Adi, Badu, Ciko, dan Danu berada pada titik sesuai inisial nama mereka. Berarti ini adalah A itu Adi, B itu Badu, C itu Ciko, D itu Danu. Jadi ini adalah rumah masing-masing mereka. Sedangkan titik 0,0 adalah titik kumpul, jadi tempat berkumpulnya mereka atau bisa kita sebut sebagai pusat kota. Suatu hari Danu ingin mengunjungi Ciko. Jadi Danu ingin mengunjungi Ciko. Jika jalannya hanya mendatar dan vertikal, jadi mendatar dan vertikal saja ya, tidak ada diagonal ya, atau mengikuti garis koordinat, maka bagaimana cara Danu mengunjungi Ciko? Ya, caranya seperti apa? Apakah Danu harus ke titik kumpul dulu baru ke rumah Ciko? Seperti ini? Ataukah boleh Danu bisa langsung ke rumah Ciko? Kira-kira yang mana? Nah, kalau yang melalui titik kumpul dulu berarti enggak. Kenapa? Karena semakin jauh. Ya. Nah, berarti Danu boleh langsung ke rumah Ciko. Nah, inilah karena ya, jadi soal ini ya, Danu ke rumah Ciko itu dalam matematik itu adalah posisi titik C terhadap titik D karena berawalnya dari titik D ya. Jadi titik C itu adalah titik tujuan, sedangkan titik D adalah titik asal. Ya. Nah, karena D ini titik asal, maka D ini ya kita buat garis atau sumbu X dan sumbu Y yang baru sehingga D ini adalah titik 0,0. Sedangkan karena D titik 0,0, maka untuk menuju C, maka dia berapa kota ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kiri berarti min 8. Terus 1, 2, 3, 3 ke atas berarti 3. Berarti min 8,3. Nah, jadi cara Danu ke rumah Ciko adalah min 8,3 atau 8 ke kiri, 3 ke atas. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang lagi, misalkan diketahui titik tadi ya. Kita gambarkan dulu. Nah, sekarang kita nyari polanya. Coba nyari polanya dari titik-titik tersebut. A, B, C, D. Nah, oke. Setelah itu, kita coba cari polanya. Kita buat tabel ya. Jadi untuk memudahkan analisisnya. Ada posisi titik terhadap titik, terus hasilnya seperti apa. Misalkan kita ambil posisi titik A terhadap titik D. Ya, posisi titik A terhadap titik D. Berarti awalnya harus D ya. Berarti D ke A caranya gimana nih? Oh, 1 ke kiri, 7 ke atas. Berarti min 1,7 ya. 1 ke kiri, 7 ke atas. Coba lagi B ke A. B ke A berarti awalnya A ya. Caranya gimana? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ke kiri, 1 ke bawah. Berarti min 6 min 1. Betul. Sekarang kita coba lagi C ke B. C ke B. C ke B berarti awalnya B ya. Caranya gimana ini? 1 ke kiri, 3 ke bawah. 1 kiri, 3 bawah. Berarti min 1, min 3. Oke, setelah itu kita lagi D ke C. Ya, posisi titik D terhadap titik C. Berarti awalnya C ya. Berarti C untuk ke D gimana? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kanan. 1, 2, 3. 3 ke bawah. Berarti 8, min 3. Oke, sekarang ini. Coba perhatikan posisi titik terhadap titik yang lainnya. Adakah keteraturan atau rumus
berdasarkan koordinat hasil yang diperoleh. Ada enggak kira-kira? Ayo. Kalau enggak, coba lihat warnanya ya. Ini sengaja saya buat warna ya. Yang X saya warnai merah, yang Y saya warnai biru. 3, 4 dapat min 1. Min 3, 3 dapat min 6. Min 4, min 3 dapat min 1. 4 min 4 dapat 8. Gimana? Sudah ketemu? Betul, ternyata dikurangi ya. 3 dikurangi 4 min 1. Min 3 dikurangi 3 min 6. Min 4 dikurangi min 3 min 1 ya. 4 dikurangi min 4 8. Bagaimana dengan Y? Apakah juga gitu? 2 dikurangi 5 dikurangi min 5 7. 1 dikurangi 2 min 1. Min 2 dikurangi 1 min 3 ya. Min 5 dikurangi min 2 min 3. Oh betul. Berarti posisi titik K, kalau ada posisi titik K itu koordinatnya P, Q terhadap titik L, R, S ya, adalah P dikurangi R ya. Jadi yang P sama-sama X ya, P dikurangi R dan Q dikurangi S. Nah, oke, jelasnya dicontoh misalkan. Posisi titik G 9,7 terhadap titik H min 6,12 adalah, berarti caranya adalah 9 dikurangi min 6, terus min 7 dikurangi 12. 9 kurangi min 6 berapa? 9 dikurangi min jadi plus ya. 9 tambah 6 15. Min 7 min 12. Hutang 7 hutang lagi 12. Hutang 19. Berarti 15, min 19. Oh berarti caranya 15 ke kanan, 19 ke bawah. Gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, saya mulai menjadi titik seperti ini. Kita gambarkan dulu. Oke. Setelah itu titik A 4,3, B min 5,3, C min 5,2 ya. D 4,2. Oke, sekarang kita buat tabel. Kita buat tabel seperti ini ya. Sekarang kita buat garis posisi terhadap sumbu X, posisi terhadap sumbu Y. Kita ambil garis AB dulu ya. AB. Posisinya terhadap sumbu X apa ini? Sumbu X ini kan ya. Karena dia tidak berpotongan dan tidak mungkin berpotongan, maka dia sejajar sumbu X ya. Bagaimana dengan garis ini terhadap sumbu Y? Dia berpotongan, tapi selain berpotongan dia tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Berarti dia adalah tegak lurus. Jelas ya, berarti ini garis ini sejajar sumbu X, tegak lurus sumbu Y. Coba lagi garis BC. Garis BC ini terhadap sumbu X apa? Tegak lurus. Terhadap sumbu Y gimana? Sejajar. Lagi garis CD. CD berarti ini ya. CD terhadap sumbu X gimana? Sejajar. Terhadap sumbu Y tegak lurus, ya. Sekarang lagi garis DA. Garis DA. Terhadap sumbu X gimana? Tegak lurus ya. Berpotongan membentuk sudut siku-siku. Terhadap sumbu Y apa? Sejajar. Bagaimana kalau yang ini? AC. AC terhadap sumbu X. Ini sumbu X berpotongan tapi tidak tegak lurus. Berarti kita terus berpotongan ya. Terhadap sumbu Y gimana? Dia juga berpotongan karena tidak tegak lurus. Berarti sama-sama berpotongan. Oke, sekarang bagaimana dengan garis BD? BD terhadap sumbu X juga berpotongan ya. Terhadap sumbu Y berpotongan. Kenapa? Karena sama-sama tidak bentuk sudut siku-siku ya. Maka tidak boleh disebut tegak lurus. Dari sini kita coba simpulkan. Kita simpulkan yang ini ya. AB sejajar sumbu X tegak lurus sumbu Y. BC tegak lurus sumbu X sejajar sumbu Y. CD sejajar sumbu X tegak lurus sumbu Y. DA sejajar sumbu X tegak lurus ya. DA tegak lurus sumbu X sejajar sumbu Y. Ternyata sejajar sama tegak lurus ini saling berpasangan ya. Cuma sumbunya berbeda. Oh, dari sini jika sebuah garis sejajar sumbu X pasti tegak lurus sumbu Y ya. Ini kan AB sama CD kan sejajar sumbu X dan dia kedua-duanya adalah tegak lurus sumbu Y. Sama, jika sebuah garis tegak lurus sumbu X, ini ya, BC sama DE, DA ya, sama-sama tegak lurus sumbu X, juga sama-sama sejajar sumbu Y. Jadi ini kalau sejajar sumbu X pasti tegak lurus sumbu Y, kalau tegak lurus sumbu X pasti sejajar sumbu Y.
Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana kalau berpotongan? Ini sama-sama berpotongan. Oh, berarti kalau jika sebuah garis berpotongan dengan sumbu X, pasti juga berpotongan dengan sumbu Y. Berpotongan artinya memotong tapi tidak membentuk sudut siku. Gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat cirinya, ciri yang lain. Diketahui titik, kita buat chord kartesiusnya ya. Terus kita letakkan titiknya masing-masing seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ciri garis dari dua titik ya, dari garis yang terbuat dari titik yang sejajar sumbu X. Yang sejajar sumbu X tadi ini ya, AB. Yang sejajar sumbu X juga lagi ada CD. AB, kalau kita lihat titiknya, A itu 4,3, B itu min 5,3. Sedangkan CD dari titiknya min 5,2 dan 4,2 ya. Oke, ternyata kalau kita lihat ada yang unik. Kenapa? Ketika garis AB koordinat Y-nya sama-sama 3. Yang CD koordinat Y-nya sama-sama min 2. Oh, berarti kalau ada garis ya dari dua titik koordinat Y-nya sama, pasti dia adalah sejajar sumbu X. Ya, jadi koordinat Y-nya sama. Di sini artinya sejajar sumbu X pasti tegak lurus sumbu Y ya. Jadi kalau sejajar sumbu X pasti tegak lurus sumbu Y. Ya, sekarang ciri yang sejajar sumbu Y. Kita lihat garis yang sejajar sumbu Y tadi BC ya. Sama AD. Nah, sekarang kita teliti berdasarkan titik-titiknya. Ya. Oke. B min 5,3, C min 5,2, A 4,3, D 4,2. Adakah yang sama? Oh, ternyata ada. Yang ini sama-sama min 5, yang AD koordinat X-nya sama-sama 4. Oh, berarti kalau gitu, kalau sejajar sumbu Y itu cirinya koordinat X-nya sama. Jelas ya? Oke. Sekarang ciri garis dari dua titik ya, yang memotong sumbu X, sumbu Y. Artinya tidak sejajar, tidak tegak lurus ya. Kita lihat garis ini. BD, satunya AC. Kita lihat titik-titiknya. Oke, karena tadi itu ada yang sama ketika sejajar sumbu X, sumbu Y. Kita lihat adakah yang sama ini. 5 min 5, 4. 3 min 2 beda. 4 min 5, 3 min 2. Oh, beda. Berarti kalau memotong sumbu X berarti tidak ada koordinat yang sama. Jadi cirinya mudah ya. Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana kalau ada soal seperti ini? Contoh, tentukan posisi garis KL terhadap sumbu X dan sumbu Y jika diketahui titik K itu min 8,7 dan titik L itu 12,7. Nah, untuk menjawab seperti ini ya, maka kita cari adakah koordinat X atau Y-nya yang sama. X-nya K min 8, X-nya L 12. Oh, beda. Y-nya K 7, Y-nya L sama. Oh, sama-sama 7. Berarti Y-nya koordinat Y-nya sama. Koordinat Y-nya sama berarti sejajar sumbu X. Oh, berarti karena ini sama-sama 7, berarti karena koordinatnya Y-nya sama ya, maka KL sejajar sumbu X. Karena sejajar sumbu X, maka pasti tegak lurus sumbu Y. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya, agar tidak ketinggalan info-info berikutnya di channel kami Imam Sibawai. Itu dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.